Kemarin gue berkesempatan untuk nonton special screening film Sore Istri dari Masa Depan. Gue mau berusaha untuk memberi review sebaik mungkin, tapi ketahuilah, yang akan gue berikan kepada lo itu sama sekali tidak menggambarkan, atau mungkin cuman 1,7% menggambarkan keseluruhan pengalaman dari menonton film Sore Istri dari Masa Depan ini. Woi, Hai, aku Sore, istri kamu dari masa depan. Elsa! Hello, we need to talk. She knows everything about me. Every little detail of my life. Nanti kalau kasih nikah, kamu pulang ya. Kita ketemu di sana. Oke, katakanlah aku percaya kamu dari masa depan. Terus mau kamu apa? Mau buat hidup kamu lebih baik. Hidup aku baik-baik aja. 8 tahun dari sekarang, kamu akan meninggal serangan jantung. Udah percaya aku bisa bikin hidup kamu lebih baik. Emangnya di masa depan tuh kita jadi pasangan yang rajin olahraga bareng gitu ya? Ayo. Mulai sekarang, kamu ikutin apapun kata aku ya. Pernikahan kita bahagia banget ya. Kita sebenarnya lumayan sering berantem sih. Sorry! Kalau emang kamu mau mati lebih dulu ya udah nggak usah dengerin aku lagi. Sorry. Pas sih dengerin aku kan udah bilang sama kamu. Gak ada yang bisa ngatur aku meskipun istri aku. Aku bilang tidur. Aku gak bisa tidur kalau belum selesai. Cuma sekali abis ini udah. Aku gak bisa langsung berhenti gitu aja. Tahu nggak kenapa senja itu menyenangkan? Kadang ia merah merekah bahagia, kadang ia hitam gelap berduka. Tapi langit selalu menerima senja apa adanya. Sekarang, pernah nggak lu punya film yang bikin lu pengen ngomong, duh gue pengen banget deh nonton ini untuk pertama kali lagi. Tau nggak? Saking pengalamannya menyenangkan, terus kayak, duh gue pengen banget nonton ini untuk pertama kali lagi gitu. Kayak, gue tuh apa judulnya, One Cut Zombie apa gitu, tau nggak? Yang film, ada film tentang orang yang bikin film tentang zombie. Tau nggak film itu? Itu filmnya tuh, gue seandainya gue bisa nonton itu untuk pertama kali lagi, akan sangat menyenangkan. Juga Interstellar. Gue inget betapa gue nempel pala gue ketika gue nonton Interstellar di bioskop. Terus mungkin Avengers Endgame ya, salah satunya. Tapi urutan teratas film yang pengen banget gue tonton ulang lagi untuk pertama kali. Bukan sekedar tonton ulang. Gue pengen nonton itu untuk pertama kali lagi adalah Sore Istri dari Masa Depan ini. Gue rela ribuan kali mendapatkan pengalaman nonton film itu untuk pertama kali. Film ini oleh sutradaranya Yandi Lawrence bukan film biasa. Film ini sutradarai dan ditulis oleh Yandi Lawrence. Gue udah suka dan sangat gue kagumi, bahkan gue sebut salah satu kayaknya salah satu film Indonesia favorit gue deh. Kayaknya filmnya Yandi tuh sekarang jadi top 3 film favorit gue deh. Jatuh Cinta Seperti di Film-Film itu kayak nomor 2 apa Sore nomor 2 ya, gue bingung deh. Nomor 1 film Indonesia favorit gue sepanjang masa, tau gak apa? Tebak ya.
Tebak ya. Yang menang hadiahnya adalah nonton Sore Istri dari Masa Depan. Bayar sendiri tiketnya. Tebak ya, nomor 1 film Indonesia favorit gue. Kayaknya soalnya nomor 2 dan nomor 3 nya filmnya Yandi sih. Cuman gue nggak bisa nentuin nih apakah Sore, gue pengen naruh Sore di 2, tapi gue lagi berpikir ini nggak ya, apa namanya istilahnya tuh kayak masih karena hype-nya. Gue baru aja nonton kemarin soalnya. Tapi karena gue suka film jatuh cinta seperti di film-film, terus gue memantau dari jauh soal film Sore ini kan, karena responnya tuh bisa dibilang aneh ya, karena orang tuh responnya tuh oh my god gitu, ada yang meluk, ada yang nangis, ada yang bengong gitu, kayak kata gue nonton apa ini. Jadi ketika diajak Yandi untuk nonton, gue dengan senang hati. Tentu kita tahu kenapa, karena pep sedang datang. Sebelum Kelibas, komunikasi tentang betapa indahnya film ini ingin disebarluaskan seluas-luasnya. Itulah kenapa saya juga bikin video ini. Tapi gue bikin video ini dengan kemauan sendiri, bukan karena disuruh sama Yandi. Bahkan gue setiap kali bikin review film juga nggak ada yang nyuruh sebenarnya, gue pengen aja. Tapi film ini tuh oleh sutradaranya sendiri, dia sadar, dia bilang bahwa kami menggunakan cara yang beresiko untuk mempromosikan film ini karena orang nggak dikasih tahu filmnya tentang apa. Orang nggak dikasih tahu. Memang ada seriesnya, yang main Dion Wiyoko juga. Cuman karakternya Sheila Dara diperankan sama Tika Bravani. Awesome actor juga. Saya pernah main sama Tika Bravani di film Make Money. Tapi ini tuh lu mesti nonton sendiri sih. Lu mesti nonton sendiri. Karena yang nonton seriesnya pun dikatakan bahwa mereka tuh sengaja nggak ngomong kepada yang udah nonton series apakah ini mirip atau nggak mirip gitu. Nah, hal ini dilakukan untuk melindungi kenikmatan lu dalam nonton film ini. Makanya sebaiknya jangan diceritain. Sebaiknya jangan diceritain. Sebaiknya lu juga nggak mau tahu. Sebaiknya juga orang yang nonton jangan ngasih tahu. Dan kalau ngasih tahu pun, percaya sama gue, nggak akan berhasil. Karena gue udah nyoba. Gue sempat cerita sama seseorang. Orang ini nggak akan ada kesempatan untuk bisa nonton filmnya anyway. Jadi gue ceritain. Tapi ketika gue ceritain, gue bingung sendiri nyeritainnya. Dan gue nggak puas. Berulang-ulang gue bilang, tapi lu mesti nonton sih. Karena film ini bikin gue nangis 3 kali untuk 3 alasan yang berbeda. Gue nangis 3 kali untuk 3 alasan yang berbeda. Alasan pertama nggak bisa gue kasih tahu. Alasan kedua juga nggak bisa gue kasih tahu. Alasan ketiga gue bisa kasih tahu. Menuju ke akhir, ada momen di film yang bikin gue nangis karena oh my God, I love this feeling so much. Oh my God. Oh my God. What is this movie doing to me? Gue sampai, oh my God. Gue ngerasain apa ini? Wah gila sih. Gue masih berkaca-kaca sekarang. Gue sampai bilang sama Yandi, gue bilang, oh my God, you're such a gift. Such a gift to the world. Karena siapa yang mau bikin film kayak gini? Siapa? Gimana jelasin film ini ke orang? Lu tau gak sih Will Smith waktu itu bilang, dia ditawarin Matrix tapi dia gak ngambil. Soalnya dia gak ngerti filmnya. Gue ngerti itu perasaan Will Smith. Karena Matrix diceritain ke Will Smith, pasti Will Smith bingung. Gimana sih filmnya? Plus, kalau kita ingat film Matrix ya, sebenarnya kan salah satu yang membuat film itu legendaris itu bukan cuma hanya konsepnya dan bukan hanya ceritanya saja, tapi kan eksekusinya. Sehingga lu ceritain Matrix ke Will Smith juga yang nggak kebayang eksekusinya kayak apa kan. Will Smith kan nggak kebayang ada yang nggak kebayang dia. Dia nggak kebayang seret, berut gitu, nggak kebayang dia. Sehingga
Gue ngerti kenapa Will Smith nggak ngerti film Matrix itu seperti apa. Sama. Gue bingung gimana caranya Andi cerita film ini ke orang-orang. Gue bingung kenapa film ini bisa jadi gitu. Gue berterima kasih sama semua orang yang terlibat dalam melahirkan film ini. Gue sampai berpikir, kenapa ya? Kalau bukan karena lu cinta sinema, nggak mungkin. Nggak mungkin. Beneran deh. Beneran. Lu tonton filmnya, dan lu akan lihat, wow, ini semua orang dari depan sampai belakang yang terlibat dalam film ini. Oh. Waktu gue review film Jatuh Cinta Seperti Film-film, gue bilang ini adalah kayak surat cinta untuk pecinta film. Tapi lebih karena filmnya emang tentang orang lagi bikin film. Tapi kalau ini, oh my goodness. Mungkin gue lagi mau dapet saat itu, mungkin. Tapi waktu ada momen, gue mau cerita ini cuman momennya tuh 3 momen itu gue cuman mau cerita sama orang-orang yang udah nonton ya. Tapi di momen yang terakhir ada satu bagian di film itu di mana apa ya, gue nggak mau jelasin. Tapi gue nangisnya lebih karena gila ini film bagus banget. Gue suka sekali dengan perasaan itu. Dengan perasaan yang gue rasakan di dalam jiwa. Waktu titik itu keluar, gue nangis. Oh my God, this is so good. Mana di kanan kiri gue mereka lagi. Di kiri gue Sheila Dara, di sebelah kanannya lagi Dion Miyoko. Gue filmnya baru mulai 7 menit kali, gue udah gini sama Sheila Dara. Hah? Gitu. Udah, wah gila keren gitu. Padahal yang gue lihat keren itu nggak ada apa-apanya sih. Gue cuma mengapresiasi aja karena dari awal lu udah tahu filmnya nih, we are going towards something special. Filmnya dimulai dengan sebuah adegan yang gue nggak ngerti itu apa. Sebuah shot lebih tepatnya. Ada sebuah shot yang gue nggak pahami itu apa. Terus, tapi cara dia memulai udah bikin kita bilang, this is going to be special. Dari cara filmnya dimulai aja. Dari shot pertama, kita udah bisa bilang, this is going to be special. Makin ke belakang lu ngeliat, damn, di Eropa ngerjain. Jadi mereka syuting di 2 lokasi, di Kroasia dan di Finlandia. Itu aja udah unik sekali. Jadi ketika di awal, hiburannya datang dari hal-hal yang sifatnya eye candy. Diperkenalkanlah ada seorang karakter bernama Jonathan. Jonathan ini adalah fotografer, terus dia punya agent, namanya siapa, gue lupa, bule gitu yang awalnya gue pikir, ini bule actingnya basic banget. Dan dia lagi acting, jadi orang yang lagi belajar acting. Makin ke tengah, makin ke belakang, gue bilang, bule ini oke juga actingnya. Nah terus, tiba-tiba, si Jonathan ini, Dion Miyoko, bangun, di sampingnya ada cewek. Ceweknya ngeliatin dia gitu, dengan, ini mungkin jagonya Sheila Dara ya. Lu pernah nggak ngelihat ada cewek senyum, tapi senyum kayak ada yang salah? Kayak ada cewek senyum ke lu, terus lu senyum kan? Terus lu ngeliat, senyumnya kenapa gitu ya? Gitu. Ada kayak gitu ya. Kayak ada perasaan uneasy gitu ketika ngeliat, ini kenapa sih gitu? Ternyata dia adalah Sore. Sore ini adalah istrinya si Jonathan dari masa depan. Nah, kenapa istrinya dari masa depan ini hadir di masa kini? Itu adalah sebuah penemuan yang harus lu alami sendiri. Yang pasti, di awal itu mau nggak mau ya, ketika kita dengar kembali ke masa lalu dari masa depan, paling kita kan langsung terganggu sama film-film kayak Avengers, tau nggak? Ant-Man yang kayak gitu-gitu. Tapi itu tuh racun menurut gue. Buang jauh-jauh itu karena itu akan mengganggu lu untuk menikmati film ini. Sisa dari ceritanya, gue nggak bisa ceritain beneran dah. Nggak bisa gue ceritain. Yang pasti perlu lu ketahui,
Sheila Dara aktingnya luar biasa bagus. Dion Wiyoko luar biasa ganteng. Luar biasa bagus juga aktingnya. Dua-duanya mainnya bagus banget. Dan kalau nangis pertama adalah karena Sheila Dara, nangis kedua adalah karena Dion. Nangis ketiga prediksi gue adalah karena Yandi dan Mita. Artinya mereka yang terlibat di filmnya. Kalau lu satu selera sama gue, maksudnya lu sepakat dengan apapun yang gue suka gitu ya selama ini ya, lu sepakat dengan selera estetik gue, lu sepakat dengan apa yang gue anggap bagus dan apa yang gue anggap jelek, lu sepakat dengan apa yang gue bilang benar dan salah, gue rasa lu harus nonton Sore Istri dari Masa Depan. Dia kayak, jadi mungkin Yandinya nggak suka diginiin, tapi dia kayak GJLS dengan tone and manner yang berbeda. Waktu gue nonton GJLS, gue juga bilang, anjing nih, gue nggak pernah sih ngerasain ketawa kayak gini, karena emang nggak ada orang yang menghadirkan tawa dengan teknik seperti ini, kan gitu. Nah, Sore juga gitu. Gue kan nonton film, ya kita semua deh. Kita semua nonton film kan banyak ya. Gue mah nggak pernah ngerasain apa yang gue rasain gara-gara nonton film itu. Masalahnya tuh multi aspek gitu. Apa yang gue rasain itu nyampur dari apa yang jadi masalahnya si Jonathan, Dion Wiyoko, dan apa yang jadi masalahnya Sore, Sheila Dara. Dan bagaimana Yandi memutuskan untuk menuturkan film ini. Eksekusinya itu loh, timingnya beneran deh. Timing introducingnya, bagus banget. Bingung gue. Gue sih fix akan nonton lagi. Fix. Dan sebelum gue masuk, gue kan ketemu Yandi. Dia ngasih tiket untuk gue nonton. Yandi bilang, kencing dulu dari sekarang ya. Gue bilang, tadi pas gue nyampe gue kencing. Kencing lagi. Pesan itu gue juga akan sampaikan pada lu. Kalau lu beser, banyak-banyakin kencing. Karena jangan sampai kelewatan. Kalau gue nggak salah ya, kalau gue nggak salah ingat. Selalu ada momen penting yang akan memperkuat rasa lu nonton sampai belakang per semenit sekali. Kalau gue nggak salah ingat. Dari menit pertama, detik pertama bahkan. Kalau gue nggak salah ingat. Nanti lu tahu maksud gue. Tapi intinya adalah setiap menit yang lu lewati nonton film itu berharga karena ada hubungannya dengan apa yang akan jadi payoff-nya di belakang. Waktu gue keluar, waktu bioskopnya nyala, gue nangis. Gue sampai nengok ke kiri. Gak tahu mau ngomong apa gue. Kepala gue pusing. Bukan karena pusing nonton filmnya. Pusing karena nangis, pusing nangis. Gue nangis, bener-bener nangis-nangisnya. Terus gue nengok ke kiri ke Sheila Dara sama ke Dion. Sebelah sana Mita sama Yandi. Gue nangis, gak tau mau ngomong. Mereka ngeliatin gue kayak, gitu, kayak, ngapa dah lu gitu. Pas gue keluar, gue masih nyamperin Dion. Gue bilang, congratulations, I am so proud of you, of the project. Soalnya Dion udah terlibat dalam project ini dari zaman masih web series kan. Kepercayaan dia akan ceritanya itu loh. Dan untuk bisa nyampe ke titik seperti ini kan, gue sih kagum ya. Gue samperin Sheila Dara, such a gift. Oh my God. Sheila Dara, oh my God. Abis itu gue nyamperin Mita, bilang terima kasih. Gue nyamperin Yandi, terus gue bilang, terima kasih, you're such a gift. Karena gue lagi mikir, yang Yandi bela, dari cerita yang dia buat, dari cara dia menuturkan ceritanya di film, dalam penyutradaraan gitu ya. Dan dari kengototan dia dengan promosi
lewat cara yang tidak lazim, itu dia lakukan serta-merta untuk membuat kita merasa sesuatu. Isn't it sweet? Isn't it a sweet thing? Dia peduli dengan gimana kita ngerasain filmnya. Tentu, namanya juga film adalah bisnis. Udah pasti bisnis lah. Tentu dia peduli dengan berapa banyak film ini berhasil menghasilkan duit. Udah pastilah. Itulah kenapa gue diajak juga kan. Tapi lu juga sulit untuk memungkiri bahwa hal-hal yang dilakukan itu didesain untuk perasaan kita karena dia peduli dengan perasaan kita. Dan kepedulian terhadap apa yang kita rasakan itu pasti dimiliki sama semua orang yang ada di atau yang terlibat dalam film tersebut. Oh iya, gue mau ngasih apresiasi untuk scoringnya deh. Fix itu kalau scoringnya, editingnya, actingnya, penulisannya, pengambilan gambarnya, DP-nya. Kalau kostum bagus, tapi kan enggak, bisa dibilang bukan aspek yang challenging lah dari film ini. Tapi menurut gue nomor 1 cerita, nomor 2 directing, nomor 3 acting, nomor 3 DP, nomor 4 acting. Walaupun aktingnya mereka keren, tapi di Indonesia mah aktor keren-keren semua aktingnya. Editingnya, scoringnya, aduh di mana scoringnya di mana? Scoringnya tinggi sebenarnya. Ya itulah, itu pos-pos yang keren banget menurut gue. Kepala gue pusing mikirinnya. Untuk yang udah nonton, gimana cara udah nonton ya? Per hari ini baru tayang. Tapi nonton deh, please. Please. Lu tau gak sih, gue kalau ditanya passion gue apa? Passion gue adalah membuat orang merasa. Gue seneng banget kalau orang merasain sesuatu dan perasaan itu gue yang taruh. Lewat ketawa betul, karena gue stand up comedian. Tapi lu pikir kenapa gue suka bikin video kayak 5 menit yang mengubah hidupmu, kisah keris, terus menyerah untuk menyerah. Semua epilog gue, itu kan gue desain karena gue tuh pengen naruh perasaan di hati lo. Itu juga alasan kenapa gue nulis film Partikelir dan Mendarat Darurat. 2 proyek yang sangat gue banggakan. Lebih bangga Mendarat Darurat, harus gue akuin. Tapi dua-duanya sangat gue banggakan. Menurut gue Partikelir salah satu film terlucu Indonesia. Menurut gue lebih lucu dari Warkop DKI Reborn. Tapi itu karena gue seneng membuat orang merasa sesuatu. Pada saat yang bersamaan gue juga seneng dibuat merasa sesuatu. Dan gue gak pernah, setidaknya gue gak inget sih, apakah gue pernah sebelumnya merasakan perasaan yang gue dapat gara-gara nonton ini. My only regret is that I cannot watch this movie again for the first time. But I will definitely watch it again. Gue mau terima kasih sama semua yang terlibat, karena di awal tuh ada apa ya, nggak tahu, gue lupa, in association with atau produced by atau apa, tapi ada banyak logo-logo itu, termasuk logonya Imaginary. Terus gue WhatsApp Ernest abis nonton itu. Ernest, pakai caption, Ernest, sore, oh my fucking god, kata gue. Terus bilang, Yandi emang gila gitu. Terus gue nanya keterlibatan Imaginary apa, terus gue lupa Ernest bilang apa, tapi intinya dia ikut ngebantu untuk melahirkan film ini. Dan gue bilang, terima kasih Ernest. Terima kasih beneran deh untuk semua yang ikut melahirkan film ini atau terlibat dalam film ini atau terlibat dalam membuat film ini bisa menjadi barang nyata. Gue berterima kasih sebanyak-banyaknya. It makes me feel alive. It makes me feel alive. Kenapa kita suka nonton horor? Karena kita pengen ngerasain takut tanpa harus takut beneran ketemu pocong. Kenapa kita nonton film drama? Karena kita pengen juga ngerasain nangis itu, tapi kita nggak pengen juga istri kita patah kaki, atau kita nggak pengen bapak kita meninggal. Kita nggak pengen ngalamin semua ini, tapi kita pengen mengunjungi perasaannya. Kenapa kita suka nonton stand up dan menertawakan hal-hal yang sebenarnya nggak boleh ditertawakan? Karena di dunia nyata kita jaga kan. Tapi kan kalau kita ngeliat ada orang mau naik angkot kejedut, kita kan pengen ketawa, nggak bisa.
Karena emang tidak diizinkan. Di stand up comedy, kita bisa ngetawain hal-hal kayak gitu. Kita bukan berarti kita orang jahat, kita pengen mengunjungi aja perasaannya. Kita pengen mengunjungi perasaan itu. Sama seperti kita pengen mengunjungi rasa takut, kita pengen mengunjungi rasa sedih, kita pengen mengunjungi rasa bahagia. Nah, perasaan yang mengunjungi gua ketika nonton film Sore Istri dan Masa Depan, namanya apa? Gua nggak ngerti perasaan itu. Perasaan apa ini? Pas ketika, kalau yang pertama gue tahu kenapa gue nangis, yang kedua gue tahu kenapa gue nangis. Waktu perasaan ketiga nyampe ke gue, gue yang, what the fuck is this feeling? Oh my God, this is so good. Nonton lah guys, nonton, gue bingung. Nggak ada lagi yang bisa gue ceritain kan? Nonton aja. You owe it for yourself. You owe it to yourself. Selamat menyaksikan Sore Istri dari Masa Depan. Bye-bye.